Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah, ibu juga sehat. Ya, di kondisi kita sekarang ini kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya, agar kita tidak sakit dan kita tetap terus bisa belajar walaupun keadaan belajar kita di rumah masing-masing ya, tapi itu tidak membuat kita patah semangat ya. Oke? Ya, bagus. Nah, sebelum kita masuki pelajaran kita pada hari ini, ada yang masih ingat nggak apa pelajaran kita minggu kemarin? Ya, tentang fungsi makanan. Nah, pada hari ini materi kita berhubungan dengan materi kita minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang fungsi makanan, yaitu fungsi makanan yang paling utama adalah untuk menghasilkan energi. Nah, sekarang atau pada pagi hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, tapi sebelum itu, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu adalah kalian diharapkan mampu untuk bisa mengetahui atau menyebutkan apa-apa saja sih organ-organ pencernaan pada manusia, dan kalian bisa atau kalian diharapkan mampu untuk bisa memahami apa saja fungsi dari organ-organ pencernaan makanan pada manusia tersebut. Nah, pada hari ini kita akan membahas semuanya ya. Oke, baik. Judul materi kita pada hari ini yaitu tentang organ-organ pencernaan makanan pada manusia, yang dimana organ tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama, organ utama, dan yang kedua, organ tambahan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada organ utama. Organ utama pencernaan makanan pada manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Sedangkan pada organ-organ pencernaan makanan tambahan pada manusia itu terdiri dari hati, kantong empedu, dan yang terakhir pankreas. Nah, sekarang kita membahas tentang organ utama pencernaan makanan pada manusia dulu ya. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di dalam mulut ada terdapat gigi, lidah, dan air liur. Nah, sekarang kita membahas tentang gigi, yang dimana gigi tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Nah, gigi seri itu memiliki fungsi untuk memotong makanan. Gigi seri itu berbentuk pipih dan seperti kapak. Yang kedua itu ada gigi taring. Gigi taring berbentuk runcing atau tombak yang berfungsi untuk mengunyah atau merobek atau mencabik makanan. Dan yang terakhir ada gigi geraham yang berbentuk atau berukuran besar, memiliki permukaan yang kasar dan bergelombang. Ya, selanjutnya itu ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu gigi yang memiliki atau yang berfungsi untuk membolak-balikkan atau mengaduk-ngaduk makanan di dalam mulut. Dan selanjutnya itu ada air liur. Nah, organ yang kedua itu adalah kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan pencernaan penyalur makanan dari rongga mulut menuju ke lambung. Kerongkongan memiliki panjang atau berukuran kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi pergerakan yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung.
yang dinamakan dengan gerak peristaltik pertama. Itu terjadi di kerongkongan. Selanjutnya, di dalam kerongkongan juga terdapat epiglotis atau kutub yang berfungsi untuk mengatur persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Untuk organ yang ketiga itu ada lambung. Lambung merupakan gerak peristaltik kedua, dan di dalam lambung terdapat enzim-enzim pencernaan makanan yaitu ACL, pepsin, dan renin. Dinding-dinding lambung yang kasar akan membantu menghaluskan makanan. Selanjutnya itu ada organ pencernaan yang keempat, ada usus. Usus terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada usus halus dan juga ada usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, ada usus penyerapan, dan ada usus kosong. Untuk usus 12 jari itu memiliki ukuran 0,25 meter. Usus penyerapan memiliki ukuran 1 meter, dan untuk usus kosong memiliki ukuran kurang lebih 7 meter. Kemudian untuk usus besar itu terdiri dari usus besar naik, usus besar mendatar, dan usus besar turun. Di dalam di dalam dinding usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada feses. Dan yang terakhir, organ yang terakhir itu adalah anus, di mana anus itu adalah lubang atau tempat pembuangan terakhir pencernaan makanan dari usus besar yang tidak dibutuhkan atau tidak digunakan pada tubuh manusia. Nah, kita masuki ke organ tambahan pencernaan pada manusia. Yang pertama itu ada hati, ada kantung empedu, dan juga pankreas. Yang pertama itu organ tambahan hati, yang dimana fungsi dari organ tambahan hati ini adalah untuk merombak sel darah merah menjadi cairan empedu. Yang kedua, kantong empedu. Kantong empedu ini berfungsi untuk mengemulsi lemak pada makanan. Dan yang terakhir adalah pankreas, yang mana pankreas ini dibantu dengan enzim-enzim makanan yaitu enzim lipase, amilase, dan tripsin, yang dimana enzim ini dapat merombak zat pada makanan menjadi lebih halus. Dan juga di pankreas dibantu hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur kadar gula dalam darah. Nah, dari materi kita ini bisa diambil kesimpulan organ pencernaan makanan pada manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama organ utama, dan yang kedua organ tambahan. Pada organ pertama itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Sedangkan pada organ tambahan pencernaan pada manusia itu terdiri dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Sebelum Ibu pada hari ini, silakan keluarkan buku atau kertas selembar, buka di buku cetaknya halaman 206, kerjakan soal esai nomor 4 dan 5. Ya. Baik, Ibu tutup atau Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.